Ustaz, punten Ustaz. Oh iya siap. Kembali kan? Sepertinya kembali. Gini aja. Komisi di sini aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi jamain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita masuk pada malam yang ke-11 ya di bulan Ramadan. Kita sudah menyelesaikan 10 hari Ramadan kita. Semoga ibadah 10 hari Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang zaman. Jamaah rahimakumullah, pembahasan kita hari ini terkait dengan hadis arba'in yang ke-16 dan 17. Hadis yang ke-16 bunyinya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rajulan, ada seorang laki-laki ya yang datang kepada baginda berkata kepada baginda, ausini ya Nabi, beri aku nasihat. Lalu baginda bersabda, la taghdab, jangan marah. Kemudian baginda mengulang lagi, faraddada miraran, diulang lagi dengan mengatakan la taghdab. Jadi sebenarnya jamaah rekol ini perlu kita pahami, kita ingin hidup kita bahagia gitu. Ternyata salah satu cara yang Rasul berikan pada kita adalah jangan marah. Karena marah itu secara medis juga bisa merusak sel-sel, sehingga dia cepat wajahnya boros, bermutu, bermuka tua daripada usianya. Usianya masih muda tapi wajah fisiknya sudah seperti tua. Makanya ada penyakit yang namanya thalassemia kalau salah penyakitnya. Itu penyakit darah merahnya merusak. Kalau darah merahnya rusak, maka organ-organnya tidak dapat suplai makanan dan akhirnya apa? Sel-selnya cepat banyak yang mati dan wajahnya cepat tua. Saya pernah ketemu dengan orang seperti itu, keluarganya thalassemia, saya lupa lagi nama penyakitnya. Jadi wajah seperti kakek-kakek dan nenek-nenek, usianya masih muda, karena fisiknya yang rusak. Nah, salah satu penyebab baginda mengatakan la taghdab, ya, jangan marah berulang-ulang kali adalah dalam hadap sabda yang lain baginda mengatakan walakal jannah, bayangkan. Jangan marah maka surga untukmu. Jadi ini suatu perintah Rasul yang harus kita dengarkan, yang harus kita taati, yang untuk kebahagiaan kita. Bahkan dalam Al-Quran Karim Allah abadikan. Kita buka suratnya, misalnya surat Ali Imran ayatnya ayat 133. Kita buka 134. Dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kata Allah apa? Di ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh, yang menahan marah. Allah mengatakan wasari'u ila maghfirah, segeralah minta ampunan kepada Allah. Wa jannati arduhas samawati wal ard, yang surga seluas langit dan bumi telah Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa, lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Ciri-cirinya Allah sebutkan, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh.
Orang yang berinfak dikala sempat, dikala susah, dan orang yang menahan marah. Disebut oleh Allah. Bahasa lainnya kata Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. Karena kalau marah itu di samping secara fisik cepat tua, cepat rusak kulit kita, dan juga secara mental dia akan menjadi orang yang sangat emosional, dan akhirnya apa? Efeknya dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Misalnya kezaliman, menganiaya orang, menganiaya diri sendiri. Bahkan yang lebih parah lagi, kan dia marah dengan dirinya, akhirnya dia ngambil jalan singkat. Dia ambil obat nyamuk buat bunuh nyamuk, benar, bunuh nyamuk, bunuh diri. Kayak kasus yang terjadi di berapa lama yang lalu di jembatan Cimini, Cimahi. Ada orang yang gantung diri kan. Ada seorang jamaah kultum subuh di tempat saya ngisi di Masjid Al-Munajat ya. Jamaah mengatakan, "Ustaz, ujiannya terlalu berat. Dia nggak sanggup memikul ujian itu, maka dia ngambil jalan pintas dengan cara bunuh diri." Secara standar bahasa kayaknya empati gitu. Padahal secara tidak sadar orang itu telah menuduh Allah bahwa dia mati penyebabnya Allah. Karena Allah ngasih beban yang dia nggak sanggup memikulnya. Padahal Allah SWT sudah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa Allah nggak pernah membebani satu kaum kecuali kaum itu sanggup memikulnya. Seorang muslim mendapat ujian dari Allah, pasti dia sanggup memikulnya. Karena Allah nggak pernah menzolimi hamba-hambanya. Cuman solusi yang dia hadapi dari masalahnya nggak dipakai. Apa? Iman. Sehingga dia ngambil kesimpulan, ngambil keputusan yang salah. Dia marah pada dirinya, dia gak kuat menghadapi ujian dari Allah. Akhirnya yang terjadi, dia ambil jalan singkat, bunuh diri. Kenapa? Emosi dengan dirinya. Coba cek orang-orang yang dia lagi kesal sama dirinya, itu bisa perbuatan-perbuatan yang rusak dirinya sebenarnya. Ada orang yang mabuk-mabukan, tanya, kenapa kamu mabuk-mabukan? Kecewa dengan dirinya. Ada orang yang akhirnya bertingkah laku aneh-aneh, kecewa dengan dirinya, marah dengan dirinya. Maka baginda mengingatkan kita dengan ini, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Dan ternyata diabadikan oleh Allah dalam surat Ali Imran 134. Kata Allah, wal kadhimina ghaidh, yang menahan marah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang yang berbuat baik. Kalau lihat kondisi zaman sekarang ini kan bawaan emosian mulu ya. Lihat kondisi kehidupan kita hari ini. Berita-berita tentang korupsi, aduh ya Allah, membuat kita gatal tangan kita untuk komen, ya kan? Nah, komennya itu apa? Emosi, marah. Ini penting buat kita jemaah. Agar apa sih? Agar efeknya buat diri kita, supaya diri kita selamat secara fisik maupun secara mental, menahan marah itu. Sampai-sampai Rasul menambahkan walakal jannah, dan ayat ini wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Salah satunya menahan marah. Makanya baginda mengatakan la taqtab walakal jannah. Ini hadis yang ke-16. Singkat tapi luar biasa, maknanya dalam, yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Ada kasus lagi di Bandung, kejadian, sedikit cerita. Seorang ibu muslimah pakai kerudung, aktivis dakwah, tapi membunuh 3 anaknya dengan cara dibekap wajahnya dengan bantal sampai meninggal dunia. Kenapa? Dia khawatir dengan anak-anaknya masuk neraka. Dia nggak bisa mendidik, dia emosi, akhirnya dia ambil jalan singkat karena dia punya ilmu bahwa anak yang meninggal dunia sebelum balik dipastikan masuk surga. Maka dibunuh anaknya.
Ya. Kenapa? Emosional. La taghdab, la taghdab. Anaknya masuk surga, ibunya walau alam bisawabnya, Allah yang punya keputusan. Makanya kita diajarkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Saya bertanya kepada jamaah tentang kisah Nabi Nuh. Semua jamaah sepakat Nabi Nuh gagal membangun rumah tangga. Saya katakan tidak. Kenapa? Dia Rasul, dia Nabi. Tidak ada Rasul yang gagal, tidak ada yang Nabi yang gagal. Kenapa? Karena Allah bersama mereka. Allah membimbing mereka. Tugas Nabi Nuh bukan membina keluarga. Tugas Nabi Nuh bagaimana dia tetap bisa berbuat baik dengan keluarganya, apapun kondisi keluarganya. Padahal sudah diputuskan oleh Allah istrinya masuk neraka. Tapi Nabi Nuh tidak panik dan tidak emosional. Tetap dia berbuat baik buat keluarganya. Walaupun istrinya sudah divonis neraka. Kita buka ayatnya. Jemaah sekalian, kita buka. Suratnya surat 66 At-Tahrim ayat 10, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, saya bacakan ayatnya. Ayat 10-nya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah telah membuat perumpamaan untuk orang kafir, wanita atau istri Nuh dan istri Lut. Disebutkan oleh Allah. Imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kata Allah, kanata tahta abdaini min ibadina shalihin. Lihat ayatnya. Mereka hidup di bawah kendali dua hamba kami yang soleh. Orang soleh gagal nggak? Enggak. Maka kita disuruh menjadi hamba yang soleh. Allah katakan, abdaini min ibadina shalihain, dua hamba kami yang soleh. Fakanatahuma, mereka berdua berkhianat kepada suaminya. Siapa? Istri Lut dan istri Nuh. Kemudian apa? Falam yaghniya anhuma minallahi syai'a. Mereka enggak bisa berbuat apapun untuk istri-istri mereka yang sudah Allah putuskan masuk neraka. Kata Allah, udkhulan nar, masuklah kalian berdua. Siapa? Istri Nuh dan istri Lut itu ma'ad dakhilun, bersama orang-orang yang masuk dakhilin, seorang yang masuk neraka juga. Tapi Nabi Nuh detik-detik menjelang kematian istrinya, dia nggak pernah berhenti berdakwah kepada istrinya. Coba manusia saat ini ada suatu pekerjaan, hasilnya udah ketahuan. Kalau kamu ngerjain ini pasti gagal. Semangatlah kita ngerjainnya. Semangat nggak? Apain? Gagal? Apain? Itulah bedanya Allah mengajarkan pada kita dengan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak pernah putus asa. Walaupun hasil udah tahu, istri masuk neraka. Ini pentingnya. Emosi itu membuat kita akhirnya sebenarnya menghambat kita dari beramal yang baik. Nggak punya manfaat diri kita bagi orang lain, kebaikan kita. Karena marah. Capek udah. Pain. Nggak berubah-ubah. Anggerwek gitu. Bolot dasar. Lihat. Marah dia emosi. Ya. Oke jemaah. Siap? Nggak akan marah-marah lagi? Insyaallah siap? Awet anom gerapek sok. Karena sel-sel di tubuh kita nggak rusak. Jadi kalau disebut usia muda, awet muda, itu bukan usianya yang muda, fisiknya yang muda, usianya kolot. Percaya nggak jemaah? Usia saya 200 tahun, percaya nggak? Percaya nggak? Enggak usah, bukan 200 tahun. Kadang lihat fisik saja. Makanya ada orang ketika saya nanya ke kakek-kakek, Pak usia berapa? Dia bilang 17 tahun. Aduh Bapak, 17 tahun aja boros amat. Saya bilang. Salah dia mempersepsikan tentang awet muda. Ini hadis ke-16. Intinya di situ. Insya Allah kita jangan marah. Kita lihat hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 bunyinya adalah dari Abi Ya'la Saddad, ya, Bni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, kata baginda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, wajibun, kataba, menetapkan. Ya kan? Ya ladzina amanu kutiba, ya kan? Diwajibkan kan? Kataba, ditetapkan. Kataba ihsan, berbuat yang terbaik. Ala kulli syai', dari semua yang dikerjakan kita harus melakukan yang the best. Ini penting nih. Ya. Makanya ketika kata dilanjutkan oleh baginda fa iza qataltum fa ahsinu. Ketika kalian membunuh, maka perbuatan membunuhnya harus yang terbaik. Maksudnya gimana? Pisaunya harus tajam, tidak menyakiti. Makanya kan hukuman mati di Islam dengan apa caranya? Dengan caranya dia apa? Dipenggal, bukan dipancung. Penggal kepalanya, biar langsung mati. Cuman kalau melihat dari kasat mata mengerikan gitu. Justru yang hukuman mati yang sekarang mengerikan dengan cara diseprum, dikasih racun. Islam tuh benar-benar sekali penggal, sudah selesai. Maka disembelih hewan juga begitu kan, harus sampai urat lehernya terputus. Kerongkongan tenggorokan yang terputus. Kerongkongan tenggorokan terputus. Dua-duanya, lah may bebari gitu. Kerongkongan yang saluran napas ya, gitu. Ini tidak diingatkan. Kata Rasul melanjutkan wa iza zabahtum fa ahsinu, lagi-lagi kata baginda. Ya. Jadi segala sesuatu harus yang terbaik. Dan ayatnya juga ada. Ayat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang diterima oleh Allah dari ibadah kita adalah yang terbaik. Nah sekarang bagaimana agar kita bisa buat sesuatu kita kerjakan dengan terbaik? Yaitu sabda Rasul, hadis kedua yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Ketika malaikat Jibril datang pada Rasul bertanya, mal ihsan, apa itu ihsan? Rasul jawab, an ta'budallah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa innaka tarahu, dan sesungguhnya kamu nggak bisa melihat Allah karena Allah gaib. Fa innahu yaraka, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Jadi ketika kita ingin berbuat sesuatu dengan terbaik, harus muncul dalam hati kita Allah melihat kita. Jadi kita nggak bisa main-main lagi. Jadi teringat seorang kiai punya murid 3, pengen lulus dari pesantrennya, dikasih pisau sama ayam. Kata kiainya, sembelihlah. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kamu menyembelih ayam. Ya kan? Dikasih waktu, suruh mereka menyembelih. Baliklah setelah itu 3 orang itu. 2 orang sudah terpotong, 1 orang masih utuh. Kamu ada yang lihat nggak? Nggak ada. Ternyata di kolong kasur dia sembelihnya. Kan nggak ada yang tahu. Yang satu lagi sama nggak tahu, di hutan dia sembelihnya. Yang satu yang belum dipotong, kenapa kamu tidak motong? Nggak bisa, karena Allah Maha melihat. Dimanapun aku bersembunyi, Allah Maha tahu. Maka nggak bisa disembelih. Yang lulus adalah yang tidak disembelih. Karena dia berbuat ihsan. Karena Allah Maha melihat. Kalau udah mental kayak begitu dimiliki orang itu, jamaah, maka dia nggak akan pernah main-main dalam perbuatannya, selalu yang terbaik. Ke istrinya, ke anaknya, pekerjaannya, semuanya do the best. Apa sih membuat orang itu akhirnya dia bisa berbuat terbaik kepada Allah? Karena Allah telah jamin hidupnya. Kita lihat ayatnya. Dalam surat At-Taubah ayat 111, itu jaminan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Saya buka ayatnya biar kita baca sebagai penutup. Nah ini dia. Di ayat 111 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Nah ini dia.
Lihat ayatnya. Innallaha yastara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dallahi haqqan fit Taurat wal Injil. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bayyikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Apa? Dia berbuat pasti do the best. Kenapa? Hidup kan dijamin oleh Allah. Jadi pikiran dia bukan berhasil atau tidak berhasil, bukan gagal atau tidak gagal, bukan sukses atau berantakan, bukan, tapi dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan niatnya, sesuai dengan yang dicontohkan Rasul, dan sesuai dengan kemampuan dia maksimal. Sudah selesai. Maka orang itu dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa? Dia berbuat sesuai dengan aturan Allah, dia berbuat sesuai dengan yang dicontohkan baginda. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kalau kita bersama Allah, saya nanya ke jamaah, masuk surga susah gampang? Halo? Jamaah, nanya saya, masuk surga susah gampang? Jamaah, nggak ngerti pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Arab. Kebanyakan jawaban manusia itu susah. Dengan ayat ini sebenarnya, lihat, urusan berhasil tidak yang kita kerjakan bukan urusan kita. Urusan kita berbuat yang baik, berbuat yang benar, berbuat ihsan. Dah, selesai. Surga untuk kamu. Allah lihat. Makanya Allah katakan kan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan menuju kemudahan. Apa itu al-husna? Al-husna itu bahasa tafsirnya surga. Dimudahkan oleh Allah. Kalau kita berbuat tadi ihsan. Ya, jangan dilihat orang. Udah Allah yang melihat kita. Jadi ada orang nggak ada orang itu dia akan berbuat terbaik. Makanya kata baginda, salasun minal munjiat. Tiga hal yang menyebabkan manusia selamat. Apa? Khasyatullah fis sirri wa alaniyah. Tunduknya dia kepada Allah di kala sepi, di kala ramai. Jadi kunci di mana? Di kala sepi, nggak ada yang ngelihat, dia masih berbuat yang terbaik. Itulah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Di dunia diberi ketenangan, di surga diberi kebahagiaan dengan masuk surga abadi insyaallah. Dan mudah-mudahan termasuk jamaah yang hadir di sini. Amin. Insyaallah. Yuk kita tuntaskan saum kita, kita berikan terbaik, jangan ikutin saumnya orang, kebanyakan orang yang kata baginda kebanyakan orang bersaum nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kita perbaiki, kita berbuat yang ihsan terbaik dalam saum kita sehingga kita dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang tadi Allah cintai karena dia berbuat kebaikan. Di antaranya adalah do the best. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanyakan? Cukup.